Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali. Hari ini Ibu akan menyampaikan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan mengambil materi berkoresponden dengan surat pribadi dan surat resmi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas materi yang tentang surat pribadi dan surat resmi, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada materi ini. Tujuan pembelajaran setelah kalian menyimak pembelajaran hari ini adalah: 1. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian surat. Yang kedua, diharapkan dapat menyebutkan fungsi surat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis surat. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan struktur surat pribadi. Dan yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan struktur surat dinas. Baiklah, setelah kalian tahu apa tujuan pembelajaran hari ini, kita akan langsung kepada materi yang pertama, yaitu pengertian surat. Ibu percaya kalian pasti pernah mengenal yang namanya surat. Tahu ya, surat ya? Pasti tahu, pasti pernah menerima. Mungkin juga ada yang pernah menulis surat, apakah itu surat pribadi ataukah itu surat resmi, ya. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui dulu sebelum bagaimana menulis surat pribadi dan surat resmi. Pengertian dari surat adalah merupakan sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Di atas tadi dikatakan sebagai sarana komunikasi. Sarana itu adalah wadah, komunikasi itu adalah hubungan. Jadi surat merupakan wadah komunikasi hubungan antara satu orang yang menulis surat kepada yang dituju atau kepada pihak lain. Tentang apa? Ya, tentang informasi, sesuatu yang ingin disampaikan itu disebut informasi. Ya. Sekali lagi, pengertian surat merupakan sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Jelas ya? Nah, kalau begitu kita lanjutkan yang materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi surat. Ada beberapa, di antaranya surat berfungsi sebagai alat komunikasi. Tadi Ibu di atas sudah mengatakan komunikasi itu adalah hubungan, ya, sarana. Nah, apa maksudnya? Yaitu komunikasi sebagai sarana saling bicara. Surat itu bisa sebagai sarana saling bicara, saling tukar informasi, saling menyampaikan pesan walaupun jaraknya jauh, kita tidak berhadapan-hadapan, tetapi pesan, saran, ya, keinginan kita bisa diketahui orang lain dengan menuliskan lewat surat, ya. Yang kedua, fungsi surat sebagai wakil atau duta, ya. Maksudnya adalah surat itu dapat mewakili diri sendiri atau orang lain sebagai tenaga suruhan untuk mendatangi seseorang yang berada di tempat yang jauh dengan pembicaraan.